warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Kembali nggak ya kamera? Ya. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Ya. Pertama-tama, Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh peserta talk show yang telah hadir membersamai kami pada pagi hari ini. Baru ada sekitar berapa ini? 17 peserta. Mudah-mudahan nanti peserta yang lainnya bisa bergabung ya, menyusul bersama kita pada pagi hari ini. Karena insya Allah pembahasan yang akan kita bawa adalah pembahasan yang sangat penting, di mana pada berbagai kesempatan saya sendiri biasanya menggambarkan perjalanan kita dalam membaca Al-Quran itu seperti orang yang mencari harta karun, ya, seperti orang yang mencari harta karun dan sedang memegang sebuah peta. Biasanya kalau kita mencari harta karun itu kan kita butuh namanya petunjuk atau peta. Nah, ketika membaca peta, ya, apa skill yang harus kita kuasai untuk sampai tepat pada tujuan? Kira-kira apa skill yang harus kita skill yang paling kita butuhkan untuk sampai pada Membaca, tujuan? Iya, skill untuk bisa dapat membaca. membacanya. Ahsanti barakallahu fiik. Ya, bagaimana kemampuan kita dalam membaca petunjuk tersebut? Ya, karena tentu saja jalannya nanti ada yang berkelok atau nanti ada pos-pos di mana kita bisa berhenti. Kemudian ada momen-momen atau jalan di mana kita bisa melanjutkan lagi langkah dengan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita berhenti di tempat yang salah? Misalkan di peta itu ada tanda jurang, di depan itu ada jurang, atau di tengah-tengahnya ada genangan air, atau ada persimpangan yang membingungkan. Ya, kalau kita tidak bisa membaca tanda tersebut, tentu saja suasana perjalanan kita akan terasa membingungkan, akan sulit, ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengetahui atau membaca simbol-simbol dan tanda di mana kita bisa berhenti di titik yang tepat agar perjalanan terasa lebih indah dan penuh dengan makna. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran. Ya, jadi wakaf dan ibtida itu seperti titik-titik berhenti dan memulai sebuah perjalanan yang menjaga kita agar tidak tersesat dari makna ayat itu sendiri. Karena ketika kita berhenti sedikit saja di tempat yang keliru, itu sudah pasti bisa mengubah arah perjalanannya atau arah maknanya. Tetapi kalau kita bisa membaca atau mengetahui di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai, maka kita bisa sampai ke tujuan. Dan hari ini, pagi ini kita akan belajar bagaimana menapaki ayat-ayat Allah dengan langkah yang benar. Ya, di mana kita harus memulai ayat, di mana kita harus menahannya, dan kapan kita memulai lagi ya ayat-ayat tersebut. Dan talk show ini sebenarnya sangat spesial sekali bagi saya selaku MC karena sekitar 2 tahun yang lalu Kak Ulfi itu sendiri pernah menjadi musyrifah saya dalam menyimak bacaan Al-Quran ya di markas Kiroat. Kemudian beliau juga sempat menjadi penguji juga. Ya, jadi ada beberapa momen saya pribadi dengan beliau. Kemudian beliau juga pernah membimbing kami dalam mengenalkan ilmu kiroat ya, meskipun saya pribadi tidak menyempurnakannya, tetapi sedikit banyak ilmu dan wawasan dari beliau menjawab pertanyaan saya seputar kiroat itu sendiri. Dan alhamdulillah merupakan kehormatan yang luar biasa untuk kami bisa menghadirkan beliau bersama di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Iya, Kak Zah. kayak haluki Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak haluki, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya, ini Kak Ulfi. Sekarang kan semakin banyak orang yang mulai aware ya, orang-orang awam yang mulai aware tentang bagaimana memperindah atau memperbagus
bacaan Al-Qur'annya. Dan sekarang Al-Qur'an itu sudah mulai tidak dibaca pada special occasion seperti bulan Ramadan atau hanya pada sholat tarawih saja, tetapi di luar momen-momen tersebut orang sudah banyak ya mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang baik, tetapi disertai dengan banyaknya tantangan yang muncul juga ini Kak. Di antaranya adalah mengenai Benar. wakaf dan ibtida. Nah, sekarang pertanyaannya dari kami, sebenarnya apa sih yang sering membuat seseorang itu salah ketika berwakaf dalam membaca sebuah ayat di Al-Quran itu? Masya Allah. Barakallah, Kak. Nah, saya sapa teman-teman dulu sekalian ya, Kakak. Boleh silakan. Oh. Eh, Ahlan wa sahlan teman-teman. Insya Allah saya dengan Kak Zahra mungkin akan berbincang terkait wakaf dan ibtidah gitu, berdiskusi. Nanti jadi ini sifatnya sharing, tentu saja mungkin masih banyak juga hal-hal yang mungkin belum saya pahami dengan sempurna dari wakaf dan ibtidah ini. Tapi insya Allah kita belajar bersama-sama di sini. Saya juga insya Allah akan mengambil faidah dari Kak Zahra. Ya, sama-sama kita insya Allah berbagi faidah. Seperti yang tadi disampaikan Kak Zahra ya, bahwasanya Al-Quran ini kan semacam peta, petunjuk. Gimana, gimana? Tapi kakaknya gimana, Mas? Saya izin sebentar. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari aku. Nih. Nih. Ya. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Seperti disampaikan tadi oleh Kak Zahra bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya kitab kosong, tapi dia adalah petunjuk peta untuk kita sampai ke tujuan utama. Kita di dunia ini berjalan menuju tujuan utama kita nanti. Kita semua sama-sama ingin nanti sampai kepada ridho Allah, masuk ke dalam surga, itu akan menjadi tujuan utama kita hidup di dunia. Untuk mencapainya itu dibutuhkan peta. Nah, peta ini harus dibaca dengan benar. Maka apa kesalahan dalam suatu perjalanan ya? Sama seperti kita melakukan perjalanan, kita tersesat, itu biasanya karena kita salah membaca tanda. Kita tidak membaca peta dengan benar. Atau kita membacanya, tapi kita tidak tahu tanda-tanda, tidak memahami. Baik tanda itu berbentuk jelas, misalnya ada bentuk stop atau apa, itu kan jelas ya. Itu benar-benar tanda yang kita harus berhenti. Atau tanda itu bisa jadi berbentuk misalnya angin kencang, tanda-tanda alam. Itu harus kita baca dengan baik dan cermat. Dalam membaca Al-Quran juga seperti itu. Kesalahan-kesalahan dalam berwakaf seringkali terjadi karena kita tidak mengetahui tanda-tanda. Karena kurangnya ilmu kita dalam kaidah bahasa Arab. Ataupun karena kita tidak membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Untuk tahu berhenti, di mana berhenti kita harus tahu apa yang kita baca, apa makna dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi ilmu wakaf dan ibtidah ini memang bukan ilmu sederhana. Dia mencakup berbagai macam bidang ilmu. Kalau kita utamanya adalah ilmu terkait kaidah susunan bahasa Arab dan memahami makna-makna Al-Quran. Jadi kalau kita tidak memahami kaidah bahasa Arab atau kurang ilmu kita dalam mengerti makna-makna Al-Quran, disitulah kita nanti akan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Seperti itu Kak untuk. Ya. Ya, berarti kenapa wakaf dan ibtidah ini penting? Tujuannya agar kita menjaga makna itu sendiri ya, agar kita tidak tersesat dalam memahami makna sebuah ayat ya Kak ya. Nah, jazakallahu khairan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya apa sih yang membuat ya
beberapa orang itu bisa salah dalam menentukan wakaf ketika membaca Al-Quran. Boleh diulang nggak? Sebenarnya apa sih yang membuat banyak orang awam terutama ya sering salah ketika berwakaf dalam membaca Al-Quran? Apa Nah, sebabnya? ya, ya ini seperti yang tadi disampaikan ya Kak ya. Iya, Kesalahan dalam berwakaf itu sering terjadi karena kita tidak membaca rambu-rambu dengan benar, kemudian kita tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, dan tidak mengetahui kaidah bahasa Arab. Karena kunci dari berwakaf dengan benar itu adalah mengetahui kaidah bahasa Arab dan mengerti makna Al-Quran. Dalam berwakaf itu dua komponen penting itu adalah makna dan lafal, i'rab dan arti. Nah, kalau kita tidak mengetahui salah satu, kedua atau salah satunya itu, kita akan sering terjerumus dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Masya Seperti Allah. itu. Jazakallahu khairan berarti yang sering bikin seseorang itu salah karena dia mengabaikan rambu-rambu yang ada gitu ya Kak ya. Mm-mm. Boleh disebutkan nggak Kak contoh rambu-rambu yang sering dilanggar nih yang pernah Kakak sendiri dengar ketika mengajar atau yang umum terjadi? Ya, ya, Masya Allah. Eh, contoh dari yang sering atau kesalahan ya, kesalahan yang sering terdengar atau beberapa kali didapati. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya jadi teringat sebuah hadis yang mana dicantumkan dalam kitab Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtida. Jadi ini kitab karya dari Abu Amr Ad-Dani membahas terkait wakaf dan ibtida. Beliau mengawali kitab ini dengan menyebutkan sebuah hadis bahwasanya pada suatu hari ada dua orang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satunya berkata, "Mayuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima." Kemudian berhenti di situ. Ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan berkata, "Bi'sal khatibi anta," atau dengan perkataan yang serupa seperti itu. Sungguh kamu adalah seburuk-buruknya penceramah gitu, khotib. Kalau kita pahami dari hadis tersebut, dari perkataan laki-laki tersebut, ia berkata, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mengingkari keduanya, kemudian berhenti di situ. Itu menjadi seakan-akan maknanya adalah barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan menyelisih atau memaksiati keduanya, maka telah mendapat petunjuk. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Jadi dia berhenti di tempat yang salah. Ini perkataan manusia ya. Ini seseorang laki-laki berkata dengan berhenti di tempat yang salah itu saja bisa menimbulkan kesalahan. Apalagi di dalam Al-Quran. Nah, contoh yang paling sering saya dapati dan ini sangat sering adalah pada ayat di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara. Berhenti di situ. Seakan-akan orang Yahudi dengan orang Nasara itu sama-sama berkata, tidaklah orang Nasara itu berada di atas sesuatu. Padahal sebenarnya itu perkataan keduanya memiliki perkataan yang berbeda. Nah, ini contoh yang sering kesalahan yang sering sekali pada ayat tersebut itu ditemui. Jadi berhenti pada kata selanjutnya, kemudian seakan-akan kata itu masuk ke kategori yang pertama. Padahal sebenarnya itu membicarakan dua hal. Membicarakan dua hal, tapi dia berhenti di tengah-tengah dari dua hal yang kedua. Hal yang kedua itu belum dia selesaikan nih perkataannya. Belum diselesaikan maksudnya, tapi dia berhenti. Akhirnya seakan-akan hal yang kedua itu sama kejadiannya dengan hal yang pertama. Nah, ini sering sekali. Kemudian juga di antara wakaf yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang membaca Al-Quran berdasarkan jumlah. Misalnya
membaca setiap hari 10 ayat atau membaca setiap hari 2 halaman. Saya tidak katakan bahwasanya ini salah mutlak atau tidak boleh sama sekali, bukan. Tapi kadang-kadang di situ menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Contohnya, misalnya kita membaca dalam setiap hari itu 1 juz. Sampai di juz keempat mungkin kita berhenti kalau ikut di mushaf itu berhenti di ayat hurrimat alaikum ummahatukum ya, di surat An-Nisa. Halaman terakhir juz 4 itu kan hurrimat alaikum. Karena kita biasa membaca dengan 1 juz gitu. Membiasakan setiap hari membaca 1 juz, kemudian besoknya kita baru membaca yang wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Padahal pembahasan wal muhsanatu itu sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau misalnya hari ini kita hanya membaca sampai akhir juz surat akhir juz keempat, besoknya kita memulai dari awal juz yang kelima menggunakan halaman, itu menjadikan satu pembahasan yang tidak terpisahkan itu terpisah. Kemudian pemahaman dari yang ayat setelahnya itu jadi nggak diketahui ini membahas tentang apa gitu, kok tiba-tiba wal muhsanat itu padahal sebenarnya itu masih membahas tentang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu diharamkan atas kalian apa saja poin-poinnya, seperti itu. Begitu juga misalnya kita mungkin contoh lainnya, kita membaca setiap hari 10 ayat, kita kemudian membaca awal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 10, berarti sampai di atau enggak, misalnya kita berhenti, ini contoh lain, misalnya kita berhenti di misalnya di ayat ya, di ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kita berhenti di situ. Cukup. Kemudian tidak melanjutkan bacaan. Nah, itu juga memotong pembahasan. Di situ dikatakan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian kita berhenti di situ. Selanjutnya di bacaan berikutnya kita mulai dari ala innahum humul mufsidun. Langsung memulai bacaan dengan ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan. Ini sangat nggak nyambung gitu. Tiba-tiba mengatakan mereka berbuat kerusakan, siapa yang dikatakan? Ini juga termasuk kesalahan yang sering terjadi. Jadi tadi yang pertama ada dua hal yang berbeda dibahas dalam satu ayat, tapi kita memotong di pertengahan pembahasan kedua, sehingga seakan-akan pembahasan yang kedua itu masuk ke pembahasan yang pertama. Yang kedua tadi, membaca berdasarkan jumlah tanpa memperhatikan sama sekali ayat yang dibaca. Seperti itu kan, Zahra. Berarti kalau boleh Anda simpulkan ya, wakaf itu bukan sekedar jeda napas, tetapi jeda makna ya, lebih tepatnya. Ya. Kan beberapa orang menganggap itu kayak, oh aku sanggupnya di sini, napasnya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu ya, lebih kepada bagaimana kita menjadikan maknanya lebih utuh gitu ya, menjaga maknanya. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan, Kak. Sekarang kita akan masuk ke what atau apa. Sebelumnya kita bahas tentang why ya, atau kenapa atau mengapa, faktor-faktor yang menjadikan wakaf dan ibtidah ini penting. Sekarang kita masuk ke what atau apakah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ilmu wakaf dan ibtidah? Iya. Apa itu ilmu wakaf dan ibtidah, dan apa pentingnya kita mempelajari keduanya ya untuk penekanannya? Insya Allah. Insya Allah kita masuk ke dalam inti pembahasan dari pertemuan pada pagi hari ini ya. Apa itu ilmu wakaf dan ibtidah? Dan kenapa sih kita kok harus mempelajari? Kenapa kita harus belajar ilmu wakaf dan ibtidah? Ilmu wakaf dan ibtidah ini adalah sebenarnya suatu cabang ilmu tersendiri
Kalau kita dalam membaca Al-Quran itu biasanya kan ada mempelajari tajwid terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya nanti di dalam tajwid kita juga mempelajari wakaf dan ibtidah. Nah, sebenarnya wakaf dan ibtidah ini ilmu tersendiri, bukan hanya semata-mata bagian dari pelajaran materi tajwid. Kalau misalnya makhorijul huruf itu memang bab dari ilmu tajwid. Wakaf dan ibtidah dia juga masuk ke dalam pembahasan ilmu tajwid, tapi sebenarnya wakaf dan ibtidah ini ilmu tersendiri yang lebih luas lagi. Pembahasannya sangat luas. Cabang ilmu tersendiri. Yang mana ilmu ini itu nanti membahas kaidah-kaidah di mana kaidah-kaidah berhenti. Kaidah-kaidah untuk berhenti dalam membaca Al-Quran. Kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut kita mengetahui mana tempat berhenti yang diperbolehkan dan mana tempat berhenti yang tidak diperbolehkan. Kenapa ilmu ini penting? Di dalam ketika ditanya, kita kan diperintahkan ya membaca Al-Quran itu dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Dikatakan bahwasanya tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kemudian Imam Ibnul Jazari berkata, wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau itu mengetahui tajwid huruf, maka engkau harus tahu terkait wakaf dan ibtidah. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk kita. Petunjuk ini tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah dari diturunkan sampai akhir generasi nanti. Karena sampai akhir nanti petunjuk ini harus terus dipakai, masih terus dipakai. Kalau sampai ada perubahan sedikit, itu nanti akan menimbulkan ya kesalahan peta bagi generasi setelahnya. Kalau sampai misalnya, dan tidak akan terjadi ya, Al-Quran itu terubah di generasi kita misalnya, maka itu akan membahayakan generasi setelah kita. Al-Quran ini tidak boleh berubah. Dalam penjagaannya, yang pertama ada tajwid. Tajwid mempelajari bagaimana huruf-huruf diucapkan, itu menjaga Al-Quran dari perubahan huruf-hurufnya. Sedangkan wakaf itu menjaga Al-Quran dari salahnya peletakan suatu kata. Maksudnya gimana? Al-Quran ini kan terdiri dari banyak kalimat. Kalau kita mau contohkan ya, tentu saja Al-Quran tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi misalnya kita punya kitab atau mungkin novel. Novel ini berisi banyak paragraf. Setiap paragraf itu ada kalimatnya. Misalkan aja di kalimat pertama ada tulisan suatu hari, misalnya siapa? Suatu hari Fulanah pergi ke pasar membeli kue, misalnya seperti itu. Kue itu akan ia berikan kepada adiknya. Ini contohnya. Ini ada dua kalimat sendiri-sendiri. Kita sampai membaca dua kalimat tadi itu udah membaca dua kalimat sendiri. Nah, kalau misalnya kita salah berhenti, suatu hari Fulanah pergi, berhenti. Ke pasar membeli, berhenti. Nah, itu kan artinya menjadi tidak sesuai. Maknanya menjadi tidak jelas. Kalaupun misalnya bukan tidak sesuai, tapi jadi tidak jelas. Itulah pentingnya wakaf dan ibtidah, sama seperti Al-Quran. Al-Quran ini berisi kalimat-kalimat yang maknanya itu sudah ditentukan. Berisi petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan melalui tafsir-tafsir. Oleh karena itu kita harus berhenti di tempat yang sesuai. Jangan sampai
kata pada suatu kata ini harusnya ada di kalimat pertama, tapi malah kita ikutkan ke kalimat yang kedua. Karena di situ akan mengubah maknanya menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Jadi wakaf dan ibtidak menjaga agar tidak ada kata yang salah peletakannya, meletakkannya di kalimat yang salah. Misalnya kalimat pertama ada suatu kata yang harusnya ada di kalimat kedua, tapi kita baca di kalimat yang pertama. Ini adalah suatu kesalahan dan bisa mengubah makna Al-Quran, mengubah maknanya, ataupun bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak bisa difahami. Nah, seperti itu terkait ilmu wakaf dan ibtidak. Kemudian mungkin kita akan membahas ya, saya izin share screen untuk membahas inti dari apa sih pengertian dari wakaf dan ibtidak itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, wakaf, ilmu wakaf adalah tadi ya, suatu ilmu untuk berhenti dalam membaca Al-Quran, mempelajari kaidah-kaidah supaya kita mengetahui di mana kita harus berhenti dalam membaca Al-Quran. Sedangkan ibtidak adalah kaidah-kaidah yang harus diketahui untuk kita tahu bagaimana memulai setelah berhenti dari membaca Al-Quran. Jadi ini dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap membaca Al-Quran kita pasti perlu memulai. Ini namanya ibtidak. Setelah memulai nggak mungkin kita nggak berhenti. Ayat Al-Quran panjang sekali. Kita harus tahu kaidah-kaidah supaya bisa berhenti di tempat yang tepat. Ini namanya ilmu wakaf. Dan setelah berhenti lagi, untuk memulai lagi, itu juga kita harus tahu kaidah-kaidahnya. Jadi ini saling berkaitan. Wakaf dan ibtidak ini adalah ilmu yang saling berkaitan. Kita akan membahas dulu untuk definisi dari wakaf itu sendiri ya. Wakaf secara bahasa maknanya adalah berhenti. Waqafa yaqifu itu berhenti atau mencukupkan atau menahan. Dalam membaca Al-Qur'an, apa yang berhenti? Waqaf adalah berhenti atau memotong suara pada suatu kata di dalam Al-Qur'an. Dengan niat melanjutkan untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi berhentinya ini ada yang harus kita garis bawahi. Berhentinya hanya untuk mengambil nafas. Karena nggak mungkin kita baca terus dari awal Al-Quran sampai akhir. Dan dengan niat melanjutkan bacaan. Karena nanti ada berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Ya, ada istilah lain di mana kita di situ juga berhenti atau memotong suara ketika membaca Al-Quran, tapi tidak mengambil nafas. Apa itu namanya? Ada yang tahu? Sakta. Sakta. Jadi ini serupa tapi tak sama. Berhenti tanpa mengambil nafas. Sakta. Jadi sama.
dan masih saktah ini juga dengan niat melanjutkan bacaan. Kemudian ada juga berhenti tapi tidak untuk melanjutkan bacaan. Artinya kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita di ketika itu. Apa itu namanya? Ada yang tahu? Ya. Namanya adalah qata'. Dan tidak berniat melanjutkan bacaan. Ketiganya ini sama-sama memotong suara. Waqaf, kemudian perbedaan dari ketiganya adalah waqaf boleh dilakukan di tengah ayat ataupun di akhir ayat juga diperbolehkan. Boleh di tengah ayat, boleh di akhir ayat. Sedangkan saktah hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu. Jadi ini tidak boleh sembarangan. Maka kadang-kadang ini juga terjadi kesalahan. Ada orang yang baca, setiap ayat berhenti, tapi dia nggak ambil nafas di tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti tapi nggak ngambil nafas. Sebaiknya kalau memang nafas panjang ya sudah lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Karena berhenti tanpa mengambil nafas itu tidak bisa di sembarang tempat. Dia hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu tergantung riwayat yang sedang kita baca. Nah, insya Allah teman-teman sudah tahu ya, saktah ini ada di mana aja. Salah satunya ada di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Di situ ada bacaan saktah. Sedangkan qata' ada harus dilakukan, hanya boleh dilakukan pada akhir ayat yang sudah sempurna maknanya. Nah, ini seperti yang kita bahas di awal. Untuk qata' itu memang harus dilakukan pada ayat yang sudah tidak ada sangkut pautnya lagi pembahasannya dengan ayat setelahnya. Misalnya kita berhenti di akhir ayat yang membicarakan tentang orang beriman dan ayat selanjutnya membicarakan orang kafir. Nah, itu kita boleh. Karena ayat selanjutnya sudah tidak ada kaitannya dengan ayat yang kita baca. Atau misalnya kita berhenti dari kisah suatu kaum Ad. Kemudian ayat selanjutnya itu sudah membahas kaum yang lain. Nah, ini diperbolehkan. Karena sudah sempurna maknanya. Ayat yang setelahnya itu tidak ada kaitannya lagi dengan apa yang kita baca. Jadi ini untuk qata' memang harus pada akhir ayat yang sudah sempurna maknanya, tidak ada kaitannya secara makna dengan ayat yang kita baca. Sedangkan waqaf sendiri, tadi di pengertian waqaf itu, pengertian ilmu waqaf adalah mempelajari kaidah-kaidah di mana boleh berhenti dan di mana tidak boleh berhenti. Ya, sehingga waqaf ini terbagi menjadi waqaf yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jadi berwakaf itu ada yang diperbolehkan. Memang wakaf ini boleh di tengah ayat, boleh di akhir ayat, boleh pada yang belum sempurna maknanya. Tapi tetap ada tempat-tempat di mana wakaf itu tidak diperbolehkan. Meskipun boleh dimanapun, tetap
ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Wakaf, rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam berwakaf itu ada 2. Apa tadi? Dalam berwakaf ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Sudah sempat saya sebutkan tadi sedikit. Ada yang ingat? Maknanya sudah berhenti. Makna dan Ya. mumtaz. Makna dan Ini sempurnanya ayat tersebut. Sempurnanya ya, sedikit kurang sempurnanya tepat tapi mendekati ya. Sempurnanya secara keseluruhan itu Ustaz. I'rab. Jadi apa namanya itu susunan bahasa. Susunan bahasa yang sempurna. Lafal atau i'rab. Nah, kalau dalam bahasa Arab jadi ini yang i'rab, maknawi dan lafzi. Ini adalah 2 hal yang harus kita perhatikan sebelum menentukan wakaf atau tidak. Boleh berhenti atau tidak di tempat itu. Yaitu maknanya dan lafalnya. Makna itu berarti arti, lafal itu berarti secara susunan bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya SPOK-nya. Nggak boleh kan kita berhenti, aku ingin. Ingin apa? Itu kan berarti belum sempurna. Nah, dalam bahasa Arab juga namanya kalimat itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Itu harus kita perhatikan apakah sudah menjadi suatu jumlah atau belum. Apakah sudah utuh kalimatnya bisa difahami, ya, sudah menjadi jumlah mufidah yang bisa dimengerti atau tidak. Sama seperti misalnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ya tadi aku ingin atau aku sedang atau aku memegang itu masih menggantung apa? Itu nanti yang maksud dari i'rab itu seperti itu. Keterkaitan secara bahasa. Ketika berwakaf yang diperbolehkan yang pertama adalah jika sudah tidak ada keterkaitan secara makna maupun i'rabnya. Dari segi artinya sudah beda pembahasannya. Dari segi susunan kalimatnya juga sudah tidak berkaitan. Misalnya kita berhenti pada pada ayat kelima surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu berada di atas petunjuk Rabb mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat setelahnya membicarakan orang-orang kafir, innalladzina kafaru. Berhenti di al-muflihun atau ayat kelima dari surat Al-Baqarah di sini. Ini namanya masuk ke kategori yang pertama. Namanya adalah waqaf tam. Ini dalam bahasa Arabnya al-waqfut tam. Jika suatu akhir ayat itu memiliki arti yang sudah sama sekali tidak ada kaitannya secara makna dan lafal, itu bukan hanya diperbolehkan wakaf, tapi boleh juga kotok di situ. Ya, boleh berhenti dari membaca Al-Quran di tempat yang pertama ini, di kategori yang pertama ini. Sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang setelahnya, baik secara makna maupun lafal. Atau misalnya contoh dari di tengah
ayat. Di tengah ayat ada misalnya seperti di surat An-Naml ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Berhenti di situ. Ini tengah-tengah ayat. Wa kadzalika yaf'alun. Tapi berhenti di azillah di sini itu sudah tam. Itu secara arti seperti ini. Dan dia, Ratu Balkis, berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Udah. Di situ berhenti di perkataan Balkis. Setelahnya itu adalah pernyataan. Allah berfirman, wa kadzalika yaf'alun. Ya, demikianlah mereka akan perbuat. Demikian yang akan mereka perbuat. Itu sudah bukan perkataan Ratu Balkis. Jadi sudah sempurna secara jumlah, itu sudah kalimat yang tersendiri-sendiri, kalimat sendiri-sendiri. Secara arti juga sudah, secara makna juga sudah berbeda. Secara makna juga sudah berbeda. Yang kedua, ada berwakaf pada suatu kata yang tidak ada keterkaitan secara lafal namun masih berkaitan secara makna. Contohnya, misalnya pada ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita berhenti di situ. Kemudian ayat berikutnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Kalau kita berhenti di la yu'minun, itu secara kalimat sudah utuh. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau memperingati mereka ataupun tidak memperingati mereka, mereka tidak beriman. Berhenti. Kemudian kalimat yang baru. Jadi itu udah lengkap. Ibaratnya kalau di bahasa Indonesia SPOK-nya udah, semuanya udah. Kemudian ada kalimat baru dengan susunan yang baru, dengan SPOK yang baru. Jadi kalimat yang berbeda. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi ini kalimat yang baru. Kalimat yang baru, tapi artinya masih sama. Pembahasannya itu masih sama-sama membahas orang kafir. Pembahasannya masih membahas orang kafir. Berarti di sini kalau kita berhenti di ayat ke-6, ini kita masuk ke kategori yang kedua. Berhenti pada suatu kata yang secara lafal atau secara susunan bahasanya sudah sempurna, tapi maknanya atau yang dibahas itu masih sama. Ya. Dalam bahasa Arab, waqaf ini disebut al-waqful kafi. Berkaitan secara makna, namun secara lafal sudah tidak berkaitan. Ini contohnya jika di tengah, di akhir ayat ya tadi, dan seperti ini maka tidak diperbolehkan kita melakukan kotok di sini ya. Misalnya kita berhenti di ayat ke-6, kemudian sudah kita beraktivitas yang lainnya, baru nanti di qiraah yang berikutnya atau ketika giliran ketika membaca di hari berikutnya kita mulai dari ayat ke-7. Nah, ini tidak tepat. Karena tiba-tiba masa kita mau baca tiba-tiba khatamallahu ala qulubihim, ini membicarakan apa? Jadi menggantung. Kalau di ayat ke-6 boleh wakaf tapi tidak boleh memutus bacaan atau kotok. Wakaf boleh, kotok tidak boleh. Contohnya kalau di tengah ayat,
Misalnya ada di surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kemudian kalimat yang baru. Makanan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Ini kalimat yang baru. Tapi pembahasannya masih sama. Jadi kita boleh berhenti karena apa? Sudah kalimat yang tersendiri, kalimatnya sendiri-sendiri, meskipun yang dibahas masih pembahasan yang sama. Nah, di sini pada keadaan wakaf tam dan wakaf kafi ini boleh langsung memulai dengan yang setelahnya, hukumnya ya. Hukumnya itu langsung dimulai dengan kata yang setelahnya. Jika kita berhenti di misalnya wakaf tam tadi ya, wa ulaika humul muflihun. Kita berhenti di situ boleh langsung innal ladzina kafaru. Begitu juga misalnya kita berhenti di ayat ke-6 la yu'minun, boleh langsung memulai khatamallahu. Ataupun di tengah-tengah ayat seperti tadi, misalnya qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Berhenti di situ, boleh kita langsung wa kadzalika yaf'alun. Tam. Atau yang contoh yang kafi tadi misalnya al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Berhenti di situ, langsung mulai yang setelahnya boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, berwakaf pada suatu kata yang masih berkaitan secara makna dan lafal. Namun berhenti di kata tersebut sudah memiliki makna yang baik. Kita berwakaf pada suatu kata secara makna dan lafal berkaitan dengan yang setelahnya. Tapi berhenti di situ itu maknanya sudah baik. Contohnya, kita berhenti pada kata di surat Al-Fatihah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Secara arti sudah bisa difahami. Dan dia benar. Alhamdulillah, mubtada. Lillah, khabar yang bentuknya syibhu jumlah. Ya, ini nanti masuknya ke kaidah bahasa Arab ya. Alhamdulillah itu suatu kalimat yang sudah bisa difahami. Tapi kata setelahnya bunyinya Rabbil Alamin. Rob ini adalah sifat dari Allah itu tadi. Jadi secara makna berkaitan. Kemudian dia juga secara susunan kata Robbi itu masih kembali ke yang sebelumnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita memulai Rabbil Alamin. Tiba-tiba Robbinya kasroh. Tidak mungkin diawali. Jadi kasrohnya itu pasti masih berkaitan dengan kata yang sebelumnya. Nggak ada suatu kata yang dalam bahasa Arab tuh nggak mungkin suatu kata tiba-tiba kasroh. Berarti kan kasrohnya Robbi ini masih dipengaruhi oleh lillah. Lillahi Robbi. Ya. Jadi ini kedudukannya Robbi ini secara susunan dalam bahasa Arab, dia itu sifat dari kata Allah. Sehingga secara susunan bahasa, secara urutan kalimat masih berkaitan. Secara makna pun juga berkaitan. Secara makna dan lafal berkaitan, tapi berhenti di kata lillah itu sudah ada artinya. Maka
Untuk yang poin yang ketiga ini, boleh berhenti, tapi tidak boleh langsung memulai. Namanya waqf hasan. Al-waqfu al-hasan. Berhenti boleh, tapi tidak boleh langsung memulai dengan kata setelahnya. Yang dua ini boleh langsung mulai. Kalau yang ini tidak boleh langsung mulai. Maksudnya tidak boleh langsung mulai gimana? Ya kalau kita berhenti, alhamdulillah, kita ulang lagi deh. Lillahi rabbil alamin. Ya, harus diulang lagi kata yang sebelumnya. Harus diulang lagi dari yang sebelumnya. Ya, tidaknya nggak bisa langsung dari Rabbi, tapi harus dari lillahi rabbil alamin. Kecuali jika terletak di kecuali jika akhir ayat. Apa misalnya? Misalnya pada kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti di al-alamin. Ini sudah ada artinya ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ayat yang setelahnya itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih ini itu masih sifat juga dari kata Allah. Allah, kita memuji segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara makna masih berkaitan, secara lafal juga berkaitan. Tapi berhenti di sini sudah ada artinya. Berarti masuk kepada kategori yang ketiga. Berhenti di sini sudah bisa difahami, tapi yang setelahnya ini secara lafal masih berkaitan, secara makna juga masih berkaitan. Maka di sini sebenarnya kan tidak boleh langsung mulai. Tapi karena ini adalah akhir ayat, maka diperbolehkan. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, tidak apa-apa. Karena dia berada di akhir ayat. Ini, jadi ada tiga kondisi di mana kita boleh berhenti. Ada tiga kondisi di mana kita boleh berhenti dalam membaca Al-Quran. Yang dua, setelah berhenti ini boleh langsung lanjut jalan. Kalau yang satu lagi, setelah berhenti kita harus mundur dulu sedikit. Mundur dulu, baru jalan lagi. Sedangkan yang tidak diperbolehkan kapan? Kita selesaikan satu lagi nih ya, untuk yang tidak diperbolehkan. Oh ya, Kak Zahra ini kita sampai jam berapa ya? Jam 10 aja atau akan lewat Kak sepertinya? Waktunya insya Allah 90 menit, Kak. Nanti sama Oh tanya iya, jawab juga. Ya. baik. Ya, semoga bisa cukup lah pembahasannya. Mungkin tidak akan mendalam sekali, tapi semoga cukup untuk membahas. Kemudian yang tidak diperbolehkan, adalah wakaf pada suatu kata yang berkaitan secara makna dan lafal. Nah, jadi mirip seperti Hasan, tapi yang harus kita pahami di sini. Dan berhenti di tempat tersebut memberikan makna yang tidak bisa difahami atau lebih parahnya lagi, makna yang salah.
Mohon maaf ini ya. Kok bentuknya kayak gini. Berwakaf yang tidak diperbolehkan adalah berwakaf pada suatu kata yang secara makna dan lafal berkaitan dengan yang setelahnya. Namun bedanya dengan yang Hasan di sini berhenti di situ itu nggak ada maknanya atau malah bisa menjadikan maknanya itu buruk. Namanya adalah wakaf qabih. Wakaf yang buruk. Wakaf yang buruk. Contohnya apa? Contohnya kita berhenti pada kata alhamd. Segala puji. Secara makna dan lafal jelas masih berkaitan sekali dengan yang setelahnya. Secara arti, secara kalimatnya dia masih belum bisa difahami apa yang dimaksud dengan segala puji. Apa yang dimaksud dengan segala puji? Itu nggak bisa diketahui. Contoh yang lain, misalnya kita berhenti pada la yukallifullahu nafsa. Allah tidak membebani seseorang. Kata yang setelahnya itu masih berkaitan secara makna dan lafal. Dan di sini berhenti di situ, maknanya jadi salah. Allah tidak membebani seseorang. Padahal kita semua itu memiliki beban. Allah bebani dengan kewajiban-kewajiban. Kalau dikatakan la yukallifullahu nafsa, itu maknanya jadi salah. Jadi berhenti di situ, itu berhenti di suatu kata yang nggak ada maknanya, atau maknanya menjadi rusak. Ini namanya wakaf qabih. Hukumnya seperti apa? Dia memang tidak diperbolehkan. Di sini kan kalau yang ini diperbolehkan. Yang ini tidak diperbolehkan. Apakah tidak diperbolehkan sama sekali? Bukan tidak diperbolehkan sama sekali, tapi tidak diperbolehkan jika menyengaja berhenti di situ. Ya. Kalau kita sengaja. In qusida, kalau di dalam bait Samanudi disebutkan nggak boleh itu kalau sengaja. Memang dimaksudkan sengaja berhenti di situ. Artinya apa? Boleh berhenti jika darurat. Dan wajib mengulangi lagi mengulangi yang sebelumnya. Ya. Boleh berhenti di situ. Tapi hanya jika darurat saja. Kalau nggak darurat nggak boleh. Contoh dari darurat apa? Bersin, batuk, habis nafasnya. Ya, dan ini menjadi permasalahan yang paling apa ya? Dalam berwakaf dan ibtidah itu masalah utamanya sebenarnya seringkali karena nggak kuat nafas. Akhirnya ya menjadi salah dalam berhenti. Tapi memang sebenarnya nggak kuat nafas itu masuk ke dalam kategori darurat. Tapi sebisa mungkin diusahakan supaya biar tetap bisa memberikan makna yang setidaknya nggak rusak. Kalaupun minimal banget tidak bisa difahami nggak apa-apa. Untuk darurat ya. Jadi boleh kita wakaf qabih jika dalam keadaan darurat. Bersin, batuk, atau lupa. Kalau misalnya murojaah namanya lupa, ya mau nggak mau kita berhenti. Itu darurat. Darurat itu berarti bukan keinginan kita sendiri. Terpaksa harus berhenti. Atau misalnya habis nafasnya. Dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ini adalah 4 macam wakaf ya. Yang 3 diperbolehkan dengan masing-masing perinciannya. Yang 1 hanya diperbolehkan ketika darurat. Insya Allah sedikit banyak terkait penjelasan wakaf dan rincian dari wakaf ya. Nah, ini tadi, maka mungkin dari sini teman-teman bisa menyimpulkan kenapa kok wakaf jadi sepenting itu.
Ya, karena kesalahan berhenti itu benar-benar mempengaruhi makna, bisa mengubah makna dari Al-Quran itu. Ya. Seperti itu Kak Zahra, insya Allah mohon maaf ini berpanjang lebar. Baik, jazakallahu khairan Kak Ulfi atas materinya yang sangat detail ya. Kalau boleh meringkas sana sedikit, berarti kalau wakaf itu boleh dilakukan jika maknanya tetap benar, gitu ya Kak ya. Ya, Adapun bisa koto dipahami. adapun koto atau berhenti secara total boleh dilakukan jika maknanya sudah utuh atau sempurna. Nah, Seperti itu ya Kak ya. Dan kita tidak boleh berhenti jika membuat makna dari firman Allah itu menjadi salah atau rusak kecuali darurat. Seperti itu ya Kak ya. Iya, bahkan Masya Allah. meskipun tidak salah ya, meskipun nggak salah, tapi ngantung gitu, ngawang itu juga tidak diperbolehkan. Tidak Oh sempurna. iya. Mm-mm. Mm-mm. Baik, jazakallahu khairan Kak Ovi. Kemudian setelah what atau apa, sekarang kita masuk kepada how nih. Atau bagaimana caranya. Ya, khususnya untuk para pemula dan awam, bagaimana cara untuk melatih wakaf atau latihan wakaf bagi seseorang yang masih belum mumpuni nih bahasa Arabnya atau pengetahuannya terkait kaidah, ataupun ketika dia memiliki nafas yang pendek, ada tips-tipsnya nggak Kak? Memang mungkin dari yang saya rincikan tadi teman-teman bisa mengetahui bahwasanya memang untuk berwakaf dengan benar itu harus dua hal yang harus difahami, makna dan kaidah bahasa Arab. Karena kalau kita nggak tahu salah satu dari keduanya ya bisa menjadikan kesalahan, menimbulkan kesalahan. Dan mempelajari keduanya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena makna Al-Quran ini juga harus dipelajari sesuai. Kita tidak bisa menafsirkan sembarangan. Sehingga mengetahui makna Al-Quran itu bukan hanya mengetahui secara pemahaman kita, tapi memahami ya sesuai dengan yang dimaksudkan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa dari firman Allah itu. Maka di dalam kitab Al-Muqtafa tadi Imam Ibnu Mujahid berkata, tidak ada seseorang yang bisa mengamalkan wakaf secara sempurna kecuali seorang tersebut ahli dalam nahwu, memahami ilmu qiraat, ilmu tafsir, kisah-kisah, dan bisa menyimpulkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, memahami bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan, begitu juga memahami ilmu fikih. Banyak banget yang harus dikuasai untuk bisa berwakaf dengan sempurna. Maka bagaimana untuk pemula, mungkin yang belum paham bahasa Arab, tidak begitu tahu juga maknanya, hari ini kita berada di zaman yang mudah. Para ulama jazahumullahu khairan anna khairal jaza ya sudah memberikan tanda-tanda di dalam mushaf. Maka untuk awam cukup ikuti tanda-tanda. Ada apa aja tanda dalam Al-Quran? Ain, Buk, wasal, ya, ada, nah, di dalam mushaf ada tanda, ada alamat yang para ulama berikan untuk mim, mempermudah pembacanya dalam berhenti. Kalau misalnya nggak ada tandanya, nggak usah berhenti, kecuali darurat. Kalau darurat, masuknya berarti yang tadi. Kalau nggak ada tandanya, kita nggak apa-apa berhenti darurat, tapi harus mengulang lagi yang sebelumnya. Nah, ada beberapa tanda wakaf ya. Yang pertama ada tanda mim, ya mim kecil yang menunjukkan bahwasanya kita harus berhenti di situ. Nah, keharusan berhenti di sini bukan wajib syar'an ya, karena sebenarnya dalam wakaf itu nggak ada wakaf yang diwajibkan, nggak ada juga wakaf yang haram. Nggak ada dalam artian kalau wajib itu kan jika melakukan harus dilakukan dan jika ditinggalkan berdosa. Sebaliknya kalau haram jika dilakukan berdosa dan jika kalau haram
jika ditinggalkan berpahala, dan jika dilakukan berdosa. Nah, dalam wakaf itu tidak ada wajib dan haram secara syar'an. Syar'an itu artinya misalnya seperti misalnya syariat sholat, harus kita sholat. Kalau nggak sholat berdosa. Nah, wakaf dan ibtidah ini nggak ada. Kita harus wakaf di sini, kita harus berhenti, harus mewasol di sini. Kalau nggak berhenti di sini dosa. Nggak ada syariat berhenti di kata ini atau harus disambung di kata ini, itu nggak ada. Tapi diwajibkannya itu karena kembali kepada maknanya. Maksudnya gimana? Tidak ada Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam bentuk syariat ya, dalam bentuk syariat di ayat ini harus berhenti, di ayat ini harus berhenti. Yang memang syariat seperti kalau syar'an itu artinya seperti misalnya sholat, menutup aurat itu syar'an. Nah, wakaf dan tidak nggak ada yang seperti itu. Kalaupun kita harus berhenti, wajibnya itu bukan karena harus berhenti di kata itu, tapi karena maknanya. Ya, dilihat dari maknanya. Nah, maka ada tanda wakaf mim yang menunjukkan bahwasanya kita harus berhenti di situ. Kenapa harus berhenti di situ? Karena kalau disambung maknanya jadi salah. Ya. Kalau ada tanda mim kecil menunjukkan kalau kita harus berhenti di situ, kalau tidak berhenti di situ malah jadi salah maknanya. Misalnya pada wala ayat wala yahzunka qauluhum. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Setelah kata qauluhum itu ada tanda mim menunjukkan kita harus berhenti di situ. Dan janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka. Sungguh innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Kalau misalnya kita mewasolkan, itu nanti seakan-akan jadi janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Seakan-akan sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah ini adalah perkataan mereka, padahal bukan. Bukan perkataan mereka. Maka kita harus berhenti di situ. Wala yahzunka qauluhum. Berhenti di situ. Baru innal izzata lillahi jami'an. Ya, jadi untuk yang mim itu memang kalau kita lanjutkan malah memberikan makna yang salah. Sehingga harus berhenti di situ. Ya, kemudian nanti ada jim yang mana boleh berhenti, boleh lanjut. Ada tanda qila, qaf, lam, dan alif itu ya. Atau al-waqfu aula. Jadi boleh, Masya Allah, boleh lanjut tapi berhenti lebih utama. Ada juga shot, lam, dan ya itu atau sila. Boleh wakaf tapi wasol lebih diutamakan. Dan ada tanda-tanda yang lainnya. Jadi memang untuk pemula itu sebaiknya, iya boleh sih. Jika kita tidak mengetahui kaidah bahasa Arab dan tidak mengetahui makna-makna dari ayat-ayat, maka ikuti tanda wakaf yang ada di mushaf. Jika memang nggak ada wakafnya, kemudian kita darurat harus berhenti karena nggak kuat nafasnya, sudah nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Nah, tapi gimana supaya misalnya gimana caranya biar kita bisa panjang nafasnya gitu ya tadi. Meskipun diperbolehkan ya karena darurat, tapi memang sebaiknya kita berlatih supaya bisa membaca Al-Quran dengan panjang atau memiliki nafas yang panjang dalam membaca Al-Quran. Ya ini kalau ini pengalaman pribadi ya, karena untuk kaidah sendiri mungkin ada kaidahnya di ilmu tarik suara, tapi saya juga tidak mempelajari. Saya dulu juga sama, kalau baca Al-Quran itu ngos-ngosan. Jadi baru beberapa kata udah nggak kuat nafasnya. Nah ini bisa dilatih. Sebenarnya kaidahnya sama seperti kita latihan angkat beban misalnya. Kalau pertama-tama mungkin kita nggak bisa ngangkat yang 5 kilo, tapi kita biasakan dari yang 1 kilo. Nanti 1 kilo sampai terbiasa kita bisa naik 2 kilo seterusnya. Begitu juga dalam membaca Al-Quran, mengatur nafas. Kita bisa latih dengan tarik nafas, kemudian kita hitung. Kita tahan semaksimal mungkin. Setelah itu, kita tambah sedikit-sedikit dari batas maksimal kita. Tarik nafas sambil dihitung. Ya, kalau dulu saya pakainya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan jadi tarik nafasnya dengan hidung,
kemudian dikeluarkannya sedikit-sedikit sambil membaca Al-Quran. Jangan tarik, kemudian langsung dikeluarkan. Ya, jadi tarik pelan, ya, kemudian dikeluarkannya sambil membaca Al-Quran. Kemudian suara kita itu los, jangan tertahan di tenggorokan. Jadi kerongkongan kita itu terbuka, rongga-rongga itu terbuka, supaya suara lebih ringan keluarnya, nggak apa ya, nggak tercekat. Kalau kita suaranya nggak los itu biasanya nanti juga nafasnya akan pendek. Itu untuk tipsnya. Ya, untuk yang pemula tadi bisa ikuti tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian bisa juga berlatih pernafasan supaya nafas kita lebih panjang. Nah, tapi kalau untuk di atas pemula, maka jangan berhenti belajar. Jangan mencukupkan dengan tajwid saja. Kita pelajari juga kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita belajar juga tafsir-tafsir, mentadabburi makna-makna Al-Quran, supaya kita bisa benar-benar membaca dengan hati. Kalau kita membaca dengan tadabbur, mengetahui maknanya, kita jadi meresapi setiap ayat yang kita baca, sama kayak seakan-akan kita sedang membaca tulisan-tulisan yang ditujukan kepada kita dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita memahami, otomatis kita tahu di mana kita harus berhenti. Kita benar-benar membaca dengan hati setiap katanya, supaya kita bisa berhenti dengan benar, ya. Jadi jangan mencukupkan dengan mempelajari dengan apa yang sudah kita dapatkan, karena ilmu Al-Quran ini sangat luas, tidak hanya dihafal saja, tidak cukup dihafal saja, tidak cukup mempelajari tajwidnya saja, tidak cukup mempelajari satu riwayatnya saja. Kalau kita selesai dari satu cabang ilmu Al-Quran, pelajari cabang ilmu yang lain. Nah, jadi terus belajar, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, mempelajari tafsirnya, juga mentadabburinya, supaya bisa mencapai kesempurnaan. Ya, mungkin tidak sempurna, tapi bisa lebih baik dalam berwakaf dan ibtidah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak ya. Baik, jazakallahu khairan Ustazah atas jawabannya. Berarti kalau untuk pemula yang pertama adalah fokus sama tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh para ulama qurra juga ya di mushaf-mushaf Ya. itu. Kemudian melatih pernapasan itu sendiri ya Kak ya. Ya. Melatih nafas agar lebih panjang ya. Kemudian kalau untuk yang sudah tingkat lanjut atau intermediate mungkin bisa terus untuk belajar bahasa Arab ya, mempelajari bahasa Arab dan ilmu tafsir itu sendiri ya. Baik. Pokoknya kalau berwakaf di tempat yang tidak nyaman berarti itu tandanya salah ya. Biasanya ada sinyal kayak gitu nggak sih Kak? Biasanya. Iya. Iya, Tapi iya. apa ya? Belum tentu juga ya Kak. Sinyal Hmm. itu kan bisa dimiliki sebagian orang, bisa juga tidak. Karena kalau misalnya kita benar-benar nggak ngerti suatu bahasa, atau jangan bahasa Arab lah, mungkin nggak ngerti bahasa Inggris gitu, ya kita benar-benar nggak paham yang kita baca ini apa. Jadi sinyal itu juga kalau ada keterikatan ya. Nah, mungkin bisa juga dengan banyak mendengar. Banyak mendengar itu kadang banyak mendengar bacaan Qur'an itu membuat kita punya sinyal-sinyal itu. Iya, baik. Insya Allah jazakallahu khairan Kak atas tipsnya yang sangat bermanfaat. Nah, ini sebagai penutup, adakah pesan yang paling penting yang mau disampaikan kepada peserta dalam berwakaf dan ibtidah itu sendiri, Kak? Ada pesan-pesan khusus enggak, Kak? Masya Allah ya, sebenarnya pesannya tadi sudah masuk ke yang tadi ya. Jangan pernah berhenti dalam belajar. Jangan mencukupkan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Terus belajar. Karena semakin kita belajar, kita akan semakin tahu kalau semakin banyak yang belum kita ketahui. Ya, kita mempelajari ilmu A, dari ilmu A itu kita akan tahu kalau ada ilmu B dan C yang belum kita pelajari. Nanti kita belajar ilmu B. Dari ilmu B itu ternyata ada ilmu lain lagi nih yang harus kita ketahui. Ya, sama mungkin kayak misalnya kita tadinya baca Al-Quran, kalau kita mencukupkan menganggap asal membaca Al-Quran dengan lancar aja itu sudah benar, ya itu mungkin kita merasa cukup di situ. Tapi kalau kita mendalami dari segi tajwidnya saja, misalnya dari setiap hurufnya, kemudian kita tahu, oh ternyata ada ilmu wakaf yang harus dipelajari. Kemudian kita mempelajari ilmu wakaf. Dari ilmu wakaf, di situ kita tahu ternyata untuk berwakaf itu ada ilmu tafsir, ada ilmu bahasa Arab yang harus kita pelajari.
Jadi jangan pernah berhenti, jangan mencukupkan dengan apa yang sudah kita miliki karena ilmu Allah itu luas. Seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Apalagi ini tadi ilmu Al-Quran itu ternyata sebenarnya selalu lebih luas daripada apa yang kita sudah pahami ya. Ternyata ya Kak, semakin kita mendalaminya ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, boleh nanti kita bacakan. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Kak Eri Rizky Rahmawati. Ustazah, tapi ada beberapa perbedaan Ustazah tanda-tanda bacaan di Al-Quran Madinah dan Al-Quran Indonesia yang cetakan Depak mungkin ya. Itu bagaimana Ustazah? Diikuti saja yang ada di Al-Quran yang sedang kita bacakah? Seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, memang ada perbedaan ya dalam tanda wakaf yang ada di mushaf cetakan Madinah dengan mushaf standar Depak. Meskipun sebenarnya juga ada yang sama gitu, ada yang berbeda karena memang rujukannya berbeda. Ulama yang menjadi rujukannya berbeda. Tapi dua-duanya memiliki rujukan. Ya, jadi tidak apa-apa diikuti kedua-duanya, tapi disesuaikan dengan mushaf yang kita baca. Kalau memang kita nggak tahu ya maknanya, kita nggak tahu maknanya, ya kita ikuti tanda di mushaf yang sedang kita baca. Meskipun kalau kami sarankan berdasarkan yang kami pelajari, ya itu dari meskipun kami juga belum belajar terlalu mendalam ya, itu lebih diutamakan menyesuaikan yang mushaf Madinah. Tapi bukan berarti yang mushaf Depak itu salah, semuanya tetap ada rujukannya. Boleh kita ketika baca Depak sesuaikan dengan yang mushaf Depak. Kalau lagi baca mushaf Madinah ya kita sesuaikan dengan yang mushaf Madinah. Namun kalau saran lebih ahsan mengikuti yang mushaf Madinah. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti mengikuti saja apa yang sesuai dengan Al-Quran yang kita sedang baca seperti itu ya Ustazah ya. Ya. Nah, Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari, ini nggak ada namanya ya. Kata beliau, bagaimana kalau kita berhenti pada huruf atof? Wah, ini berarti tingkatannya udah nggak pemula lagi ya. iya, Insya Allah. Atof, apakah diperbolehkan seperti summa, wa, hatta, fa gitu? Silakan, Ustaz. Berhenti di kata tersebut itu masuknya kepada wakaf qobih ya. Artinya belum sempurna maknanya. Tapi boleh berhenti karena darurat. Boleh berhenti jika darurat. Nanti diulang lagi. Seperti itu. Ya, baik. Berarti kategorinya qobih gitu ya. Untuk berwakaf atau berhenti pada huruf-huruf atof. Ya. Ya. Mungkin menambahkan sedikit ya. Memang ada beberapa kaidah juga yang kami dapatkan bahwasanya tidak boleh berhenti pada suatu fiil tanpa fa'ilnya. Misalkan contohnya kalau di surat Yusuf ada misalnya kita berhenti di kata fa'akalah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dia dimakan siapa yang memakan? Nanti bisa-bisa kembalinya malah ke kata yang sebelumnya. Kalau ayat lengkapnya di situ artinya adalah mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan. Nah, di situ kalau nggak ditinggal failnya itu nggak boleh karena seakan-akan nanti fa'akalah itu bisa kembali ke yang sebelumnya, bisa kembali ke ayahnya atau apa yang sudah disebutkan lebih awal. Jadi harus disebutkan failnya. Ya, ini ada beberapa kaidah seperti itu. Jadi tidak boleh meninggalkan berhenti pada fiil tanpa membaca failnya. Kalau ada fiil dan fail berarti ya harus kita baca kedua-duanya, nggak bisa fiilnya aja. Kemudian nggak boleh juga berhenti pada fa'il yang ketinggalan maf'ul bihnya. Nah, ini memang harus sudah paham bahasa Arab ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya kita ada ayat di situ disebutkan pelakunya, subjeknya, kemudian predikatnya atau pekerjaannya, apa yang dilakukan, kemudian setelahnya ada objek yang dikenakannya itu juga ada. Nah, ini nggak boleh kita berhenti
meninggalkan objeknya itu. Objeknya juga harus diikutkan ya. Nggak boleh berhenti pada fa'il dengan meninggalkan maf'ul bihnya. Begitu juga tidak boleh berhenti pada huruf jar tanpa menyebutkan majrurnya. Nggak boleh juga berhenti pada mudhof tanpa menyebutkan mudhof ilaihnya. Tidak boleh berhenti pada mubtada dengan meninggalkan khobarnya. Kemudian tidak boleh juga berhenti pada mausuf tanpa menyebutkan sifatnya. Kemudian tidak boleh wakaf pada ma'tuf alaih tanpa menyebutkan ma'tufnya. Kemudian tidak boleh berhenti pada sahibul hal tanpa menyebutkan halnya. Tidak boleh wakaf pada adat tanpa menyebutkan ma'dudnya dan tidak boleh berwakaf pada mu'akkad tanpa menyebutkan taukidnya. Ya, ini beberapa kaidah. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan juga contoh-contoh dari itu, tapi sepertinya akan sangat panjang kalau kita jabarkan ya. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik, Jazakallahu khairan, Ustazah Ulfi atas penjabarannya. Iya, insya Allah kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu giveaway atau pembagian hadiah bagi para peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh panitia. Nanti boleh menggunakan fitur raise hand ya. Ya, baiklah kita akan langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Ya, yang seperti yang sudah disebutkan di dalam mukaddimah tadi, apa definisi dari tartil? Ada yang bisa menjawab nggak ya? Silakan mengangkat tangan atau hmm, ada yang bisa menjawab nggak ya? Definisi dari tartil. Atau ada Oh, yang mau menjawab? saya coba jawab Ustazah. Boleh silakan perkenalkan nama dan domisilinya, Ibu, baru Eh, menjawab. saya Bu Winarti dari Malang. Ya, Ibu Winarti dari Malang, Masya Allah, tafadholi, Ibu, pengertian Kalau gitu. tartil itu berarti dia sudah memahami tentang makhorijul huruf, tentang sifat huruf, dan juga wakaf dan ibtidak. Dan Iya, hukum-hukum ini, hukum-hukum bacaan Al-Quran. Jadi kesimpulannya gini, dia sudah bisa menjaga makhorijul huruf, sifat huruf, hukum-hukum, dan paham terhadap wakaf dan ibtidak. Hmm. Ya, bagaimana Ustazah Ulfi jawabannya? Ya, Masya Allah. Mungkin sudah sesuai ya. Yang dimaksudkan sudah sesuai ya, Kak ya. Iya. Nah, tidak Ya, apa-apa. sesuai. Masya Allah, Barokallah, Ustaz Ibu Winarti dari Malang. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh tim ya untuk pengiriman hadiahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, silahkan ya, aktif menjawab semuanya. Yang kedua adalah sebutkan contoh berwakaf yang salah. Tadi Ustaz Utfi sudah banyak sekali menyebutkan contoh-contoh ya. Sekarang silakan menyebutkan salah satu contoh wakaf yang salah atau wakaf qobih tadi. Boleh ada yang bisa menjawab? Atau langsung buka mic aja nggak apa-apa. Contoh wakaf Ya, yang salah. Ana Ustazah. Iya, boleh silakan Ibu contoh dari wakaf Kobi. Misalnya, Perkenalkan nama dulu dan domisili. nama saya Ibu Sri Hasnizar dari Batam. Iya, silakan Ibu. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 43, di situ ada Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholah. Itu tidak boleh berhenti di as-sholah gitu, Ustazah. Karena dia ayat selanjutnya itu wa antum sukaro gitu. Karena dia masih berhubungan secara makna gitu, Ustazah. Iya, Dan Masya secara Allah. Masya Allah, Barakallahu Fiik. Ibu Sri Asnitra, bagaimana Ustazah jawabannya? Nah, Masya Allah. Betul Ya, ya?
Oke, approve ya untuk Ibu Sri Asmira dari Batam Barakallahu Fiik. Yang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ayo silakan dijawab. Sebutkan perbedaan antara wakof, saktah, dan kotok. Tadi sudah dijelaskan ya. Boleh silakan menjawab. Ada yang mau menjawab? Perbedaan antara wakof, saktah, dan kotok. Kakak-kakak yang hadir silahkan. Ada yang jawab tidak ya? Ada yang angkat tangan silakan. Oh iya, gimana ini? Umu Ahnaf, tafadholi silakan. Nama dan domisili. Ya, Ustazah, nama anak dari Cinere. Dari Cinere, Depok. Depok ya. Tafadholi, Umu Ahnaf. Kalau wakaf itu berhenti untuk mengambil nafas. Terus kalau kotok berhenti karena tidak ingin melanjutkan bacaan. Seperti misalnya di akhir ayat. Terus sakta berhenti tanpa mengambil nafas. Ditandai dengan huruf sin. Iya. Insya Allah barakallahu fiik. Bagaimana Ustazah jawabannya? Bisa diterima? Coba tadi diulang, sakta apa? Sakta berhenti tanpa mengambil nafas. Kemudian satu lagi tadi. Apa Ustazah? Tadi pertanyaan wakaf dan sakta aja ya Kak ya? Sama Perbedaan kotok. wakof, saktah, Kalau dan kotok. kotok, Ya. Kotok apa kalau Bu? kotok, kalau kotok berhenti karena sudah selesai membaca Al-Quran Ya. Ya, baik. tanpa mau melanjutkan bacaan. Ya, na'am, ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah barakallah untuk Umu Ahnaf dari Depok. Selanjutnya pertanyaannya, ini masih ada pertanyaan lagi ya. Silakan menjawab. Pertanyaannya atau soalnya, sebutkan pembagian wakaf yang diperbolehkan. Tadi ada 3 ya, namanya saja. Wakaf-wakaf yang diperbolehkan. Ada yang mau menjawab? Wakaf yang diperbolehkan. Ada 3 tadi ya. Oh, ini ada yang mengangkat tangan. Kak Eri, Ustazah Eri, Rizky Rahmawati. Tafadholi. Wakaf Tam, Kafi, dan Hasan. Wakaf Tam, Kafi, dan Hasan. Kak Eri, Rizky dari mana asalnya domisili? Kebun Jeruk. Kebun Jakarta ya? Iya. Jakarta ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana jawabannya? Kak Ulfi bisa diterima? Iya benar. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Kesempatan terakhir. Ayo jangan malu-malu ya, kakak-kakak semua ibu-ibunya. Pertanyaan terakhir adalah, apa hukum berwakaf di kata Alhamdulillah? Ya, apa hukumnya? Berwakaf di kata Alhamdulillah. Tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Ulfi juga. Silakan ada yang mau menjawab. Ini senang pancing ya. Kak Yasmina, Ibu Ulan, Ibu ada Umu Zubair, Umu Andin, silakan dijawab. Umu Al-Qasam. Apa hukum berwakaf pada kata Alhamdulillah? Ada yang tahu? Kak Syahidah di sini. Atau kategori wakafnya? Alhamdulillah dia termasuk apa di situ? Tam, kafi, atau hasan? Kafi. Siapa itu yang menjawab? Tam. Tam, kafi, atau hasan? Tam ini. Tam. Oh, Ibu Winarti. Ibu Winarti sudah tadi, yang selain Ibu Winarti ada yang mau menjawab nggak ya? Alhamdulillah masuknya kategori tam, kafi, atau hasan. Apa kita kasih hadiahnya untuk Ibu Winarti lagi? Ibu Winarti tadi apa jawabannya? Tam. Ya. Bagaimana Ustazah Ulfi? Alhamdulillah, apakah dia tam?
Kurang tepat. Kurang Kafi berarti. tepat. Karena mungkin Kafi. udah dapat hadiah, jadi belum beruntung. Tapi memang kurang tepat, Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Hasan Kurang Ustazah. tepat. Hasan Ustazah. Siapa Ya, yang itu dari menjawab? Ibu siapa? Ibu Dari Sri Hasni. Ibu Sri Hasnizar tadi ya. Wakaf apa, Ibu? Hasan. Ya, Alhamdulillah, apakah wakaf Hasan, Ustazah Ulfi? Iya, benar, Masya Allah. Wakaf Masya Hasan. Allah, ya, barakallahu fi Ibu Sri Hasnizar. Nanti insya Allah dikirimkan 2 rangkap berarti ya posternya. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fi. Ya, Alhamdulillah sudah selesai rangkaian dari acara talk show kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber dapat kita ambil manfaat dan ilmunya serta kita praktekkan dan amalkan pada bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Ya, kita tutup dulu. Barakallahu li wa lakunna fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakunna bil ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Syukran Ustazah. Afwan, jazakumullah khair.